Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai praktik dalam transisi yang beranggotakan Dewi Lestari 1936-77, Kartini 1936-95, Muhammad Hafizawi 1937-05, Nova Amiruddin 1937-11, Nur Sofia 1937-13, Nur Wahyuni 1937-14. Untuk materi yang pertama, saya akan serahkan pada penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Lestari, NPM 1913677, Prodi Pendidikan Matematika A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian Nyonya Taylor. Di sini Nyonya Taylor meneliti dua praktek, yaitu praktek MIC dan praktek buku tradisional. Untuk praktek MIC ini ditaruh di kelas pra-aljabar, dan untuk praktek tradisional ini, buku tradisional ini ditaruh di kelas aljabar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang praktek MIC terlebih dahulu. Praktek MIC ini berfokus terutama pada penyelesaian pekerjaan dan terlibat dalam sedikit komunikasi tentang cara-cara untuk menghasilkan respon berkualitas tinggi terhadap tugas-tugas pembelajaran. Dan MIC juga membutuhkan lebih banyak pengetahuan konseptual dan penjelasan proses kognitif daripada buku teks aljabar. Nyonya Taylor tidak menunjukkan metode yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi kinerja siswanya dalam pekerjaan semacam itu. Akibatnya dia dan siswa MIC berfokus. Yang tadi saya jelaskan itu yaitu berfokus terhadap penyelesaian pekerjaan dan terlibat dalam sedikit komunikasi. MIC ini juga menggunakan di mana siswa terlibat dalam pemecahan masalah dan kegiatan membuat akal sehat mendorong penalaran dan komunikasi tentang konsep matematika. Guru mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan lebih sedikit instruksi langsung dan lebih banyak mengatur wacana, lebih sedikit pengujian dan lebih banyak penelitian terhadap pemikiran dan pemahaman siswa, dan kurang menghitung jawaban yang benar dan lebih banyak mengevaluasi kemajuan daya matematika siswa. MIC ini juga mempunyai 3 aspek praktek penilaiannya. Yang pertama yaitu penetapan tujuan untuk siswa, yang kedua memantau kemajuan siswa, yang ketiga mengevaluasi atau menilai prestasi belajar siswa. Studi ini kemudian membahas implikasi dari praktek ini untuk memberikan informasi dan saran tambahan tentang penilaian dalam panduan guru MIC. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang praktek buku tradisional. Praktek buku tradisional ini berfokus pada jawaban yang benar untuk latihan rutin, untuk penilaian dan penilaian formal, sambil mencoba menerapkan model pengajaran berbasis standar yang memperhatikan pemikiran siswa individu dan pengembangan matematika kekuasaan tidak kohoren dan mengabaikan kemungkinan mengumpulkan informasi yang lebih bermakna tentang pemahaman peserta didik individu dari kegiatan kelas. Ia mengajukan pertanyaan penelitian secara keseluruhan, yaitu lebih khusus di 2 kelas ini. Yang pertama, bagaimana tujuan guru untuk siswa berbeda. Yang kedua, bagaimana praktek guru untuk memantau kemajuan berbeda. Dan yang ketiga, bagaimana praktek guru untuk mengevaluasi dan menilai perbedaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, NPM 1913695. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain studi dan bagaimana tujuan Mr. Taylor untuk siswa berbeda. Yang pertama yaitu desain studi. Studi kasus dirangkum dari data yang dikumpulkan dari 36 observasi kelas dan 7 wawancara yang dilakukan selama kunjungan 7 minggu ke sekolah menengah pertama oleh Mr. Taylor di California. Mr. Taylor mengajar unit draft MIC berjudul refleksi yang meliputi Wigers, Van Galen, Quirrell, Dilley, Seu, dan Brinker pada tahun 1994. Tujuan unit ini sebagaimana tercantum dalam rancangan pedoman guru.
yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menemukan dan mempresentasikan faktor dan pembagi suatu bilangan. Yang kedua, mengenal bilangan prima sebagai bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Yang ketiga, untuk menulis bilangan komposit sebagai produk bilangan prima. Yang keempat, menganalisis algoritma perkalian dan pembagian. Yang kelima, untuk mengeksplorasi hubungan antara penjumlahan, perkalian, kuadrat, dan operasi kebalikannya. Yang terakhir, untuk mengeksplorasi himpunan bagian yang berbeda dari himpunan bilangan real. Selanjutnya yaitu, bagaimana tujuan Mr. Taylor untuk siswa berbeda? Tujuan Bu Taylor untuk belajar bervariasi antara kelas MIC dan aljabarnya dan di seluruh siswa di kelas MIC-nya. Tujuannya bervariasi antar kelas berdasarkan variasi populasi siswa dan materi kurikulum yang dia dan rekan-rekannya pilih untuk digunakan di kelas-kelas itu. Tujuannya, untuk sebagian besar siswa di MIC sangat mirip dengan yang disarankan dalam standar kurikulum NCTM pada tahun 1989 untuk kelas 5 sampai kelas 8. Namun, tujuannya untuk siswa aljabar kurang konsisten dengan standar tersebut. Tujuan Mr. Taylor untuk siswa di kedua kelas jelas mencerminkan filosofi belajar sambil melakukan. Dalam kasus aljabar, dia bermaksud siswa untuk mempelajari perilaku tertentu, seperti melakukan prosedur aljabar. Dengan mengamati instruksi langsung dalam perilaku tersebut dan mempraktekannya selama pekerjaan kelas dan pekerjaan rumah. Di MIC, ia mengharapkan siswa untuk mencapai tujuan situasiatif untuk belajar seperti menggunakan bahasa, alat, dan simbol dengan pemahaman dalam memecahkan masalah, dengan sungguh-sungguh terlibat dalam dan menyelesaikan tugas-tugas dalam materi MIC. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafidz Salwi, 19/705, akan menjelaskan mengenai praktek pemantauan kemajuan siswa yang dilakukan oleh Miss Taylor. Bagaimana sih praktek Miss Taylor untuk memantau kemajuan siswanya? Secara umum, Miss Taylor menggunakan penilaian informal dengan melalui pengamatan. Pengamatan di sini dilakukan ketika Miss Taylor berkeliling di antara para siswa, dan Miss Taylor mengamati apa yang telah ditulis oleh para siswanya. Yang kedua, dengan bertanya. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, Miss Taylor mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terkait dengan materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, dengan menjawab. Miss Taylor menjawab setiap pertanyaan yang diajukan para siswa kepadanya. Dan pemantauan kemajuan siswa dilakukan untuk memantau penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan di akhir. Pemantauan kemajuan siswa di kelas MIC. Pada kelas ini bertujuan untuk melakukan pemahaman dan pemecahan masalah yang dilakukan dengan pertanyaan. Pertanyaan ini melibatkan apa yang siswa pelajari dari mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, pertanyaan lagi, di mana pertanyaan ini melibatkan apa yang siswa pikirkan saat mencoba menyelesaikan tugas. Pertanyaan yang ketiga, mengarahkan pemikiran siswanya dan mengarahkan agar mereka mengetahui konsep yang telah diberikan. Jadi, pada kelas MIC,
Pemantauan kemajuan siswanya dilakukan dengan bertanya dan dilakukan oleh Miss Taylor kepada para siswanya. Sedangkan untuk pemantauan kemajuan pada kelas aljabar bertujuan untuk menekankan prosedur pembelajaran. Yang pertama dilakukan dengan melihat pekerjaan tertulis mereka. Jadi, Miss Taylor melihat pekerjaan yang ditulis oleh para siswanya. Yang kedua, para siswa menjelaskan pekerjaan yang telah mereka tuliskan. Yang ketiga, bertanya. Jadi, di kelas aljabar, Miss Taylor lebih senang bercerita daripada bertanya. Yang keempat, pertanyaan. Ketika para siswa bertanya, maka Miss Taylor lebih senang menjawab dan mendemonstrasikannya. Ketika ada pertanyaan, maka Miss Taylor akan menjawab dan mendemonstrasikan jawabannya. Berbeda dengan kelas MIC, di mana Miss Taylor ketika ada pertanyaan, maka Miss Taylor akan mengajukan pertanyaan yang akan menuju pada konsepnya. Jadi, pada kelas aljabar, murid akan menjadi pasif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Nova Amiruddin, MBM 1913711, Prodi Matematika A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penilaian formal. Tujuan penilaian formal. Tujuan utama dari penilaian ini adalah yang pertama, menentukan berapa banyak aljabar yang manipulasi dapat dilakukan dengan benar dalam menghasilkan jawaban yang benar. Dan yang kedua, mencatat jumlah jawaban yang benar dan jumlah kemungkinan jawaban ke dalam program penilaian untuk menghasilkan nilai untuk mata kuliah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofia, MPM 1913713. Di sini saya akan menerangkan kesimpulan. Dibandingkan dengan kelas aljabarnya, penggunaan kurikulum oleh Mr. Taylor di materi kelas aljabarnya mewakili perbedaan besar dalam kurikulum dan pengajaran. Itu juga disertai dengan beberapa perbedaan penting dalam penilaian praktek evaluasinya di kelas. Penilaiannya dan evaluasi penilaian Mr. Taylor bervariasi dalam derajat koherensi internal dengan tujuan dan eksternal dengan kurikulum dan instruksi yang digunakan di kelas ini. Dalam aljabar, penilaian, evaluasi, dan praktik penilaian yang membentuk sistemnya cukup koheren, baik secara internal antara bukti dan tujuan penilaian dan motivasi siswa, dan eksternal antara praktek penilaian dan pembelajaran siswa, materi kurikulum yang digunakan, dan praktek instruksional. Meskipun instruksi Mr. Taylor cukup koheren dengan tujuannya diperluas untuk siswa mix dan dengan kognitif yang lebih kompleks tugas dalam materi kurikulum, mix penilaiannya sistem tidak perlu koheren dengan kurikulum dan instruksi di mix. Kesimpulan lain dari penilaian ini adalah bahwa gaya pengukuran sistem penilaian memberikan hambatan besar untuk penerimaan lain perspektif dalam mengumpulkan dan menggunakan bukti penilaian yang lain. Tujuan identifikasi dalam standar penilaian ICTM 1995 di sisi lain. Tradisional sistem penilaian, teks, standar, atau harapan kami terhadap kursus matematika berikutnya yang kami coba persiapkan untuk siswa kami dapat membatasi praktik penilaian kelas kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NPM 1913714. Di sini saya akan menjelaskan tentang epilog dari praktik dalam transisi studi kasus penilaian. Apa sih isi dari tujuan dan tabel penilaian dalam versi final yang diterbitkan dari Panduan Guru untuk Refleksi Angka? Tujuan dalam tabel dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pengetahuan konseptual dan prosedural, 2. Menalar, berkomunikasi, berpikir, dan membuat koneksi. Dan yang ketiga, pemodelan, pemecahan masalah non-rutin, analisis kritis, dan generalisasi. Berikut tabel dari tujuan dan penilaian untuk refleksi. Sasaran, pengetahuan konseptual dan prosedural, menemukan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Peluang penilaian berkelanjutan, bagian A halaman 24, peluang penilaian akhir unit. Kemudian yang kedua, tulis bilangan komposit sebagai produk dari bilangan prima. Bagian B halaman 42, pohon faktor halaman 133, memecahkan kode halaman 135. Untuk sasaran yang kedua yaitu bernalar, berkomunikasi, berpikir, dan membuat koneksi. Pahami bahwa pembagian dengan nol tidak terdefinisi, memahami cara perkalian dan pembagian algoritma bekerja, memahami hubungan antara operasi penjumlahan, perkalian, dan kuadrat, dan operasi kebalikannya, pengurangan, pembagian, dan akar kuadrat. Lalu sasaran yang ketiga yaitu pemodelan, pemecahan masalah non-rutin, analisis kritis, dan generalisasi. Kembangkan pengertian angka dan mengoperasikan angka dengan cara yang nyaman. Mulai memahami struktur sistem bilangan real termasuk bilangan rasional. Peluang penilaian yang sedang berlangsung mengidentifikasi tugas-tugas tertentu dalam unit berdasarkan bagian, nomor halaman, dan nomor tugas yang sesuai dengan tujuan unit tertentu dan dapat digunakan untuk memberikan bukti kemajuan menuju tujuan tersebut. Penilaian yang diberikan dalam guru panduan yang sesuai dengan tujuan unit tertentu dan dapat digunakan untuk memberikan bukti pencapaian tujuan tersebut. Kemudian rekomendasi dalam panduan guru tentang penilaian dan analisis tanggapan siswa pada tugas penilaian meliputi siswa dapat menanggapi pertanyaan penilaian dengan berbagai tingkat kecanggihan dan elaborasi matematika. Setiap respon siswa harus dipertimbangkan untuk matematika yang ditunjukkannya. Tanggapan terhadap beberapa pertanyaan penilaian dapat dilihat sebagai benar atau salah, tetapi banyak jawaban akan membutuhkan penilaian yang fleksibel oleh. Kemudian saran dalam panduan guru MIC. Konsisten dengan rekomendasi terbaru oleh Wiggins and MC Tai 1998 tentang nilai desain kurikulum mundur yang dimulai dengan menggambarkan tujuan pembelajaran secara jelas dan mengidentifikasi bukti yang dapat diterima tujuan pembelajaran dari penilaian yang akan digunakan untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Wiggins dan MC Tai pada tahun 1998 menyatakan bahwa semua penilaian secara logis dimulai dengan target pencapaian yang jelas, tepat, dan layak. Mereka menjelaskan bahwa mengembangkan target pencapaian ini melibatkan pengambilan tujuan yang luas, seperti yang ditemukan dalam standar NCTM, dan membuat pernyataan yang lebih tepat tentang hasil yang diharapkan dari belajar tertentu
pengalaman yang dapat dinilai. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan lebih lanjut diperlukan di sepanjang garis model standar Taylor tahun 1994. Penilaian untuk menghasilkan sistem penilaian dan penilaian yang koheren dengan tujuan unit MIC dan merupakan pengganti praktis untuk berbasis pengukuran praktek. 1. Menilai kegunaan langsung menghubungkan tujuan unit dengan peluang penilaian seperti yang sekarang disertakan dalam panduan guru MIC. Yang kedua, menentukan kinerja yang dapat diterapkan standar dan skala kualitas mutlak yang diperlukan untuk menilai penilaian MIC tugas dan menghubungkan kualitas kinerja siswa dengan standar untuk utama tujuan. Kemudian yang ketiga, menentukan metode praktis untuk menggabungkan skor di seluruh tugas penilaian dan melaporkan kemajuan siswa dalam hal standar kualitas di bidang pembelajaran utama. Yang terakhir, menilai dampak profesional kegiatan pengembangan yang dapat membantu Nyonya Taylor menangani masalah penilaian dan penilaian dengan cara yang lebih koheren dengan tujuan materi MIC dan model penilaian berbasis standar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.